Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, setelah kita belajar tentang strategi pemasaran, kita belajar tentang pemosisian produk. Masih ingat tadi ada 3 hal dalam strategi pemasaran, dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmenting. Nah, ini ada segmenting. Ada segmenting, yang kedua ada targeting. Ini ada segmenting, yang kedua tadi ada tiga tanda panah, yang kedua ada targeting, saya singkat T, dan yang terakhir adalah positioning. Nah, kita udah mulai menginjak kepada positioning. Kalau yang di segmenting ini, kita membagi-bagi kelompok masyarakat atau kelompok pelanggannya dibagi menjadi berbagai kategori. Dan yang di targeting ini adalah keputusan konsumen. Konsumen itu ingin memasarkan ke kelompok yang seperti apakah tadi ada 3 hal ya. Ada targeting ini ada undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Nah, ada 3 hal di targeting. Nah, sekarang kita mulai menginjak kepada positioning atau pemosisian produk. Nah, pertama kali kita harus mengerti apa sih pemosisian produk itu. Ternyata pemosisian produk itu adalah penempatan sebuah merek di bagian suatu pasar, di mana merek tersebut akan mendapatkan sambutan positif dibandingkan produk-produk saingan. Jadi, yang dimaksud dengan pemosisian itu atau positioning itu, kita mengatakan apa arti produk itu di mata konsumen atau di dalam hati masyarakat, di dalam hati pelanggan. Seperti apa produknya, dan bagaimana pelanggan itu harus mengevaluasinya. Nah, itu disebut dengan positioning produk. Jadi, arti produk kita di dalam masyarakat itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan pemosisian produk. Nah, di dalam pemosisian produk itu ternyata juga ada beberapa strategi untuk bisa mengambil hati konsumen istilahnya. Jadi, saya beri contoh pada produk otomotif. Ada mobil yang diposisikan sebagai mobil keluarga. Juga ada mobil juga yang diposisikan sebagai mobil off-road karena ia bermanfaat untuk off-road. Dan yang ketiga juga ada mobil untuk angkutan barang. Selain dari produk otomotif, kita belajar misalkan untuk produk mie. Ada produk mie yang ia memposisikan produknya itu ke dalam kategori mie siram, juga bisa ke dalam kategori mie kuah atau mie goreng. Nah, seperti itu. Jadi strategi pemosisian produk ini adalah produk kita itu diposisikan seperti apa di mata konsumen, diposisikan seperti apa di dalam hati konsumen, berdasarkan kegunaannya kah, atau berdasarkan apanya kah. Nah, ini kalau misalkan contoh kegunaan itu mobil keluarga, karena mobilnya kecil dan biasanya untuk bisa digunakan keluarga keliling-keliling kota. Nah, itu mobil off-road ini ternyata produknya itu, bentuk mobilnya itu kuat sekali sehingga bisa digunakan untuk off-road. Ada 2 strategi di dalam strategi pemosisian produk. Yang pertama adalah pemosisian ulang produk atau biasa kita sebut dengan repositioning, dan yang kedua adalah perluasan merek atau brand extension. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang pemosisian ulang produk ini biasanya ketika posisi produk perusahaan di suatu segmen itu sudah tidak lagi menguntungkan, sehingga perlu dilakukan pemosisian ulang. Jadi ketika produk ini teman-teman bisa dengar suara saya? Oh, bisa dengar ya. Jadi kita lanjutkan untuk pemosisian produk. Jadi kapan strategi pemosisian ulang produk ini dilakukan? Ketika perusahaan itu merasa bahwa produk itu sudah tidak lagi menguntungkan sehingga perlu diposisikan ulang. Nah, apa saja faktor yang dilakukan untuk melaksanakan strategi pemosisian ulang? Yaitu yang pertama adalah ketika kita ingin menggeser merek tersebut ke segmen yang baru. Misalnya pada awalnya kita menjual produk itu
di segmen kategori usia muda. Ternyata setelah beberapa waktu kita melihat bahwa ketika kita menjual produk itu hanya kepada kalangan muda, ternyata tidak menguntungkan lagi, karena anak-anak muda itu hanya membeli produk kita tuh hanya sedikit saja. Nah, kita mulai menggeser dari yang awalnya kita menjual ke anak usia muda, kita mulai menggeser ke segmen baru, yaitu kelompok masyarakat yang berusia 40 ke atas misalnya. Nah, ketika kita akan menggeser dari yang awalnya kita menjual ke kalangan muda, ke kalangan usia 40 ke atas, nah kita membutuhkan biaya iklan. Nah, biaya-biaya ini yang dibutuhkan. Jadi pemosisian ulang produk ini ketika kita merasa bahwa produk kita itu sudah tidak menguntungkan lagi di satu segmen, sehingga perlu diposisikan ulang. Selanjutnya adalah strategi perluasan merek. Kalau yang di awal tadi kita berpindah ke segmen yang baru, yang dari awalnya hanya segmen kalangan muda ke segmen kalangan tua misalnya. Nah, kalau yang perluasan merek ini, kita bukan pindah ke segmen yang baru, tetapi menambah merek baru di segmen yang lama. Umumnya disebut dengan strategi pemosisian merek ganda. Jadi, kalau yang tadi dari muda dipindah ke segmen tua, yang sekarang beda. Dari yang kalangan segmen muda ini kita menambah mereknya. Ya, menambah merek dari produk baru, benar sekali. Jadi yang dari hanya menjual satu merek saja, kita tambahkan mereknya. Ini contohnya, Coca-Cola menawarkan minuman ringan untuk cita rasa yang berbeda. Yang awalnya ia hanya menargetkan pasar di kalangan muda dan memasarkan satu produk, Coca-Cola saja, ia mulai menjual Fanta, Pulpy Orange, Sprite, dan lain sebagainya. Bisa juga perusahaan deterjen menawarkan 12 merek deterjen untuk kebutuhan cuci yang berbeda. Ini pasarnya adalah kepada kalangan ibu-ibu rumah tangga. Jadi awalnya perusahaan itu hanya menjual satu deterjen saja, satu merek saja. Dengan adanya strategi perluasan merek, ia menawarkan 12 merek dengan kebutuhan cuci yang berbeda ke segmen yang sama, yaitu segmen ibu-ibu rumah tangga. Selanjutnya, kita belajar tentang strategi pemasaran. Nah, setelah tadi ada strategi positioning, targeting, dan segmenting, nah kita belajar tentang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Yaitu kita memasarkan produknya itu kemana. Jadi di sini ini belum saya tulis, nanti saya tulis di sini. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. Saya singkat dengan SPP. Nah, strategi penetrasi pasar ini yaitu perusahaan itu melayani pasar yang ada dan menjangkau pelanggan baru dengan karakteristik yang sama dengan bauran pemasaran yang berbeda. Nah, di sini ada bauran pemasaran 1. Ada terdiri dari 4P kan bauran pemasaran itu. Ada product, place, dan ini ada product, ada place, ada price, dan ada promotion. Ini price, ini ada promotion. Jadi di strategi penetrasi pasar ini, dengan bauran pemasaran yang ada, yaitu dengan harga yang sama, dengan lokasi yang sama, dengan produk yang sama, dan dengan cara promosi yang sama, ia menjual produknya itu ke pasar yang ada, ke segmen 1. Nah, itu disebut dengan strategi penetrasi pasar. Jadi dengan bauran pemasaran yang ada, dijual ke segmen yang ada. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pengembangan produk, ada juga yang kedua adalah strategi pengembangan produk. Nah, ini saya singkat dengan SP Prod, strategi pengembangan produk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pengembangan produk itu? Nah, ternyata strategi pengembangan produk ini adalah perusahaan ini melayani segmen yang sama dengan bauran pemasaran yang berbeda, lebih dari satu bauran pemasaran. Nah, ini biasanya kita contohkan ke perusahaan sampo, segmennya sama, segmennya kepada kalangan perempuan, misalkan jenis kelamin perempuan atau wanita. Nah, yang pada awalnya bauran pemasaran hanya satu, yaitu sampo. Ini ada sampo dengan merek yang sama.
Nah, kita mulai mengembangkan dengan strategi pengembangan produk, kita mulai mengembangkan produknya. Dari awalnya sampo, dikembangkan menjadi sampo plus conditioner, misalkan conditioner di sini. Nah, itu disebut dengan strategi pengembangan produk. Jadi, produk yang ada itu dikembangkan. Selanjutnya adalah strategi pengembangan pasar. Kalau yang di pengembangan produk ini yang dikembangkan adalah produknya, nah, kalau yang di ketiganya adalah strategi pengembangan pasar, ini yang dikembangkan adalah pasarnya. Jadi produknya sama, tapi pasarnya yang berbeda. Dan lebih dari satu segmen. Jadi misalnya kita menjual sampo bayi. Sampo bayi itu kan biasanya digunakan oleh anak-anak bayi. Namun ternyata ada beberapa juga orang dewasa yang juga masih suka menggunakan sampo bayi atau biasanya menggunakan bedak bayi atau seperti apa. Nah, itu. Jadi itu disebut dengan strategi pengembangan pasar. Nah, ini sampai di sini teman-teman pembelajaran kita untuk modul 3, pasar dan penggolongannya. Apakah ada pertanyaan di modul 3 ini? Yang paling penting adalah kita mengenal segmenting, targeting, dan positioning. 3 hal ini yang paling penting di dalam modul 3 ini. STP, iya betul, segmenting, targeting, dan positioning. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk yang modul 3 ini? Ada tugas nggak, Mbak? Nanti tugasnya saya post di Facebook ya teman-teman. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu tanggal 29 ya. Iya ada tugas nanti saya post di Facebook buat teman-teman semuanya. Tanggal 29 kita bisa bertemu secara langsung dan bisa langsung berdiskusi secara langsung di Taipei. Oh, Mbak Sulastri belum tentu bisa hadir, Mbak E. Oh iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti dikumpulkan lewat email saja tugasnya. Nanti saya post ketentuannya di Facebook. Oh, yang belum tentu bisa hadir Mbak Usfatun, Mbak Sulastri, dan Mbak Yana. Oh, iya. Nanti buat teman-teman yang lain, semoga kita bisa bertemu ya di sana. Iya, nggak apa-apa Mbak. Untuk sekarang, di modul 3 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman semuanya, ada 13 orang. Masih bisa dipahami? Ya, kalau masih bisa dipahami, terima kasih semuanya teman-teman sudah mengikuti tutorial online manajemen pemasaran. Terima kasih buat semangatnya belajar sampai saat ini. Mohon maaf kalau ada salah, atau mohon maaf kalau ada yang kurang dipahami atau seperti apa. Nah, saya minta maaf dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.